Ikan lele termasuk dalam salah satu ikan yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat. Karena secara tidak langsung daging lele mengandung protein dan asupan gizi yang baik. Bahkan sampai saat ini, FAO mencatat pertumbuhan permintaan ikan di dunia melebihi populasi penduduk di dunia. Hal ini juga yang bisa dijadikan sebagai pendorong untuk memproduksi lele secara nasional. Nah, untuk budidaya ikan lele sendiri ada dua jenis pilihannya, yaitu pembenihan dan pembesaran. Jika dibandingkan, yang mana nih yang lebih menguntungkan? Pilih mana? Usaha pembenihan atau pembesaran lele? Keuntungan budidaya lele. Budidaya ikan lele menjadi sebuah upaya untuk melakukan permintaan pasar. Budidaya ini termasuk dalam kegiatan pemeliharaan lele, pembesaran dari yang masih berukuran kecil atau benih sampai ukuran konsumsi. Jika kalian membudidayakan ikan lele, maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh kalian nih guys. Salah satunya yaitu bisa dibudidayakan di sumber air yang terbatas dengan padat tebal yang tinggi. Selain itu, untuk teknologi yang dipakai juga semakin mudah dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan keuntungan tersebut, maka budidaya ikan lele menjadi sebuah prioritas primadona dalam pembudidayaan ikan air tawar ya sahabat. Ikan lele bisa dipelihara mulai dari menggunakan kolam tanah, kolam terpal, kolam fiberglass, kolam beton, dan drum. Seleksi indukan ikan lele. Cara budidaya ikan lele terdapat dua segmen, yaitu usaha pembesaran dan usaha pembenihan. Para peternak pembesaran biasanya tidak membenihan sendiri. Lebih praktis bagi mereka untuk membeli benih dari peternak benih. Memilih indukan untuk pembenihan ikan lele hendaknya dimulai sejak indukan berukuran sekitar 5-10 cm. Pilih indukan ikan lele yang memiliki sifat unggul, seperti tidak cacat, memiliki bentuk tubuh yang bagus, gerakan lincah, dan pertumbuhannya paling cepat dibanding lainnya. Teknik pemijahan ikan lele. Pemijahan atau pengawinan ikan lele biasa dilakukan dengan berbagai metode, baik yang alami atau intensif. Pemijahan alami yaitu pemijahan yang tidak memerlukan campur tangan manusia dalam proses pembuahan sel telur dengan sperma. Sedangkan pemijahan intensif merupakan proses perkawinan yang memerlukan intervensi manusia dalam proses pembuahan. Pemeliharaan larva. Pisahkan larva dari indukannya, kualitas air kolam untuk larva harus terus dijaga. Usahakan ada aerasi dan aerator untuk menyuplai oksigen. Suhu kolam harus dipertahankan pada kisaran 28-29 Celcius. Pada suhu bawah 25 derajat Celcius, biasanya akan terbentuk bintik-bintik putih pada larva yang mengakibatkan kematian massal. Pendederan benih. Pendederan benih adalah suatu tahap pelepasan benih ke tempat pembesaran sementara. Tempat pendederan benih biasanya berupa kolam kecil dengan pengaturan lingkungan yang ketat. Panen pembenihan ikan lele. Dilakukan dengan cara mengeringkan kolam pelan-pelan hingga ikan kumpul pada titik yang dalam satu saluran kemalir. Kemudian ambil ikan dengan cara yang halus. Lakukan pengambilan ikan dengan hati-hati karena benih tersebut masih rentang apabila mengalami luka pada permukaan tubuhnya. Tampung benih ikan ke dalam wadah yang sudah terisi air agar ikan tidak mengalami stres. Hal terakhir namun penting dalam pembenihan lele adalah menyiapkan pembeli bagi benih yang sudah siap panen.
Karena apabila waktu panen terlambat, karena benih masih belum ada pembelinya, peternak harus menanggung pemeliharaan ekstra. Membuat kolam untuk pembesaran ikan lele. Dalam budidaya ikan lele, ada beberapa jenis kolam yang digunakan, yaitu kolam terpal, kolam semen, dan kolam tanah. Dari ketiga bahan pembuat kolam tersebut, jenis kolam terpal merupakan yang paling murah dan mudah digunakan untuk budidaya ikan lele. Untuk ukuran tidak seperti budidaya ikan lain. Untuk lele tidaklah rumit dan sulit. Kolam dengan ukuran 5 x 2 meter sangat cukup digunakan untuk menampung kurang lebih 1000 ekor benih ikan lele. Jika ukuran kolam untuk budidaya lele lebih dari itu, tinggal dihitung menggunakan syarat minimal daya tampung per meter kolam. Setiap per meter persegi kolam, budidaya ikan lele dapat menampung kurang lebih 100 ekor ikan lele. Jadi, kalau ukuran kolam yang kamu buat untuk budidaya ikan lele adalah 7 x 4 meter, berarti bisa menampung sekitar 2000 ekor ikan lele. Sebaiknya jangan terlalu padat, karena ikan lele akan mudah terserang penyakit. Pengelolaan air dan pemberian pakan ikan lele. Dalam budidaya ikan lele, ada dua hal penting yang harus kamu perhatikan usai menebar benih ikan lele, yaitu pengelolaan air dan pemberian pakan. Berikut beberapa poin yang harus diperhatikan. Air yang digunakan dalam kolam budidaya ikan lele tidak disarankan untuk diganti sebelum masa panen. Kondisi air pun harus tenang dan tergenang. Hindari melakukan pengurusan air dengan cara sirkulasi karena berpotensi mengurangi kestabilan pH kolam. Penambahan air dalam kolam budidaya ikan lele boleh dilakukan setelah benih ikan lele dimasukkan dan diberikan pakan pertama kali. Lakukan secara bertahap setinggi 20-30 cm setiap pergantian pakan jenis tertentu hingga akhirnya mencapai 120 cm yang dipakai masa panen. Poin berikutnya dalam budidaya ikan lele adalah pemberian pakan ikan lele. Pakan ikan lele sebaiknya diberikan sebanyak 6 kali sehari. Jarak pemberian pakan sekitar 2-3 jam. Berikan pakan ketika matahari sudah terbit supaya polusi yang mencemari daerah sekitar kolam budidaya ikan lele dapat hilang terlebih dahulu terpapar sinar matahari. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jangan berikan pakan ikan lele saat hujan, karena air hujan berpotensi memberikan zat asam pada pakan yang diberikan. Pakan yang tercemar akan mengganggu kesehatan ikan lele. Jadi, tunggulah hingga hujan reda kalau ingin memberikan pakan dalam budidaya ikan lele. Panen ikan lele. Budidaya pembesaran ikan lele hanya memerlukan waktu 2-3 bulan untuk panen. Saat waktu panen tiba, takaran ikan lele 1 kg sudah berjumlah 7-8 ekor. Gunakanlah peralatan memanen yang berbahan licin dan halus agar tidak menimbulkan lecet pada ikan lele. Cara memanennya yaitu dengan menyurutkan air kolam terlebih dahulu. Kemudian gunakan serokan untuk menangkap ikan lele dan masukkan dalam wadah berbahan plastik. Kamu juga bisa memakai jaring kalau air kolam masih cukup banyak. Pemicu kegagalan. Dalam hal apapun, sebaiknya kita harus melakukan evaluasi yang memicu kegagalan dalam bisnis yang sedang kita lakoni. Untuk budidaya ikan lele, hal yang dapat memicu kegagalan dalam panen yaitu kecerobohan. Meskipun terlihat mudah, penting untuk mengetahui bagaimana cara budidaya ikan lele yang benar. Sebab ikan lele merupakan jenis ikan yang cukup unik dan merupakan jenis ikan nokturnal. Selain itu, lele juga memiliki sifat kanibal alias bisa memakan ikan sejenisnya. Hal ini tidak mengherankan, karena lele adalah ikan berjenis karnivora. Kalian tahu kan karnivora itu apa? Ya, betul sekali. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Itulah mengapa jika salah dalam cara dan teknik, maka budidaya ikan lele ini akan mengalami kegagalan dan tidak menuai hasil seperti yang diharapkan.